Shalom, puji nama Tuhan. Saya sapa umat Tuhan dengan ucapan Shalom. Bertemu kembali kita di hari Minggu ini. Saya percaya sukacita yang baru terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saudaraku yang mengalami sukacita Tuhan sepanjang minggu ini, mari lambaikan tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Belum saudaraku, belum saya melihat semuanya kita. Mari lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan dengan iman. Amin. Amin saudaraku. Saya percaya sukacita baru yang luar biasa akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Terlebih pengharapan terjadi hanya di dalam nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita ini, mari tundukkan hatimu, kita berdoa. Tuhan, kembali kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bapa, hari ini kami akan memulai ibadah kami ini Tuhan Yesus. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, Engkau yang beracara dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus Tuhan turun atas hidup kami. Kami diubahkan, kami dipulihkan, serupa seperti Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap menyembah memuji Tuhan bersama kita katakan, amin. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai kasih-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, sungguh berharga kasih-Mu dalam hidup kami. Kadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Oh, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau Yesus. Sungguh berharga Engkau Yesus dalam hidup kami. Sungguh mulia Engkau di pandangan kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, umat yang Tuhan kasihi, datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan iman. Oh, terima kasih Tuhan. Bagi-Mu Tuhan segala pujian. Mari angkat tanganmu. Hormat kemuliaan, tiada ternilai
surga Engkau Yesus. Mari datang kepadanya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Datanglah kepada Tuhan dengan tunduk dan hormat. Tiada ternilai, tiada terbanding kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Dengan rendah hati mari menyembah Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Tak pernah lelah Tuhan menghampiri setiap kehidupan kita. Kita sering sekali jatuh bangun. Tapi Tuhan tetap menantikan kita. Terima kasih buat kasih-Mu. Haleluya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya Tuhan. Jemaat Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari pandang kepada Yesus. Tak pernah lelah Tuhan menghampiri setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Yesus. Haleluya. Mulia nama-Mu Tuhan. Mulia nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus. Mari dengan segenap hatimu, mari angkat tanganmu, angkat hatimu, sembah diagungkan namanya. Haleluya. Yesus ku baik, baik Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Terpujilah Kau Tuhan. Terpujilah Kau Bapa. Yesus. Berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Tepuk tangan kemegahan bagi Yesus. Serukan haleluya dari hati kami, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu.
Syukur hanya bagimu Tuhan. Sungguh berharga Engkau Yesus dalam hidup kami. Kau rela berkorban Tuhan demi kami Bapa. Engkau mengampuni setiap kami. Engkau menebus dosa kami Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengan sikap yang tunduk di hadapan Tuhan, menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, sekali lagi sembah Dia, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh. Mari dengan tangan terbuka, mata yang tertuju kepada Tuhan, hati yang tetap terpaut hanya kepada Tuhan. Sambil engkau bangkit berdiri bersama-sama, bangkit dengan iman. Terpujilah Kau Tuhan. Sampaikan sesuatu kepada Tuhan. Sampaikan sesuatu kepada Dia. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Sungguh berharga Engkau Yesus, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Angkat tangan-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau. Oh Yesus, mari angkat suaramu, hatimu, penyembahanmu dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi-Mu Tuhan segala pujian. Jemaat Tuhan katakan, hormat, kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau. Bagi-Mu Tuhan segala pujian,
berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap bersuka cita menari bagi Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Saudara yang siap menari melompat bagi Allah kita bersama, kita katakan amin. Haleluya, amin. Saudara bersuka cita, amin. Saudara yang bersuka cita, mari lambaikan dulu tanganmu saudaraku. Mari lihat kiri kanan saudara. Katakan dari jauh kepada mereka, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Sukacita baru, kuasa yang baru telah Tuhan taruhkan dalam kita. Amin saudaraku. Tuhan telah berikan kepada kita kuasa di tangan kita, supaya kita bisa mengalahkan setiap kejahatan, mengalahkan setiap musuh kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan terhebat bagi Allah kita. Tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Saya mau anak-anak mudanya Tuhan harus lebih semangat, antusias untuk melayani Tuhan, memuji Tuhan. Amin. Yuk. Siap, antusias, menari, memuji Tuhan, berkomitmen terus sampai akhirnya. Tetap setia dalam Tuhan. Katakan, firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya apa? Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Yuk bertepuk tangan bagi Allah kita. Kuasa itu telah Tuhan taruhkan dalam kita. Amin. Lebih lagi yuk, bertepuk tangan di atas kepala. Mari katakan, firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Katakan, sebab itu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya apa? Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus ada kuasa dalam namanya. Oh, 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 oh. Semuanya bertepuk tangan bagi Allah kita. Lebih semangat lagi untuk Tuhan, amin. Biar tarian kita untuk Tuhan, amin. Semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab itu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus namanya berkuasa. Oh Yesus,
Berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Saudara bersuka cita, amin. Bahwa kita, saudaraku, telah Tuhan berikan kuasa kepada kita. Amin, saudaraku. Percayalah dengan iman. Engkau bisa menaklukkan segala sesuatu yang tidak Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saudaraku yang sudah bersuka cita, yang sudah menerima kuasa dari Tuhan, saya persilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari tundukkan hatimu, saudaraku. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkaulah Tuhan alasan kami selama kami hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan kami selama kami hidup Tuhan. Saudaraku, mari pandang Yesus. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat hari ini atas kemurahan dan kebaikan-Mu, kami boleh bersekutu kembali dalam hadirat-Mu. Kami telah merasakan hadirat-Mu lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Tiba saatnya bagi kami untuk duduk diam mendengar firman.
Berfirmanlah Tuhan bagi kami. Hati kami siap untuk diberkati, diubahkan, dipulihkan lewat firman. Lawat seluruh hidup kami. Lawat seluruh tempat di mana kami berada hari ini. Urapi hamba-Mu, tutup bungkus dengan darah-Mu. Kebenaran firman Tuhan memerdekakan kami hari ini. Ini doa kami Tuhan, kendalikan pemberitaan ini, pemberitaan firman ini dari awal hingga berakhir, Roh Kudus yang berdaulat sepenuhnya. Dalam nama Yesus kami doa dan bersyukur. Kita yang siap mendengar firman bersama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Apa kabar bagi kita semuanya? Saya ucapkan salam dan selamat hari Minggu. Walaupun sampai hari ini kita masih dalam keadaan yang tidak bisa bertatap muka, tapi saya percaya kebersamaan kita dalam Tuhan akan terus terjalin oleh karena hadirat Tuhan. Hadirat yang sama kita rasakan dimanapun kita berada. Yang setuju katakan amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 16, mari kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita menjadi umat pilihan Allah ketika orang Israel menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menolak Injil. Sehingga Injil terbuka kepada kita. Maka ketika Injil terbuka kepada kita dan Yesus kita akui menjadi juru selamat kita dalam hati kita, maka saat itu kita menjadi umat pilihan Allah. Jadi saya ulang, setiap orang yang sudah percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat, percaya dalam hatinya, itu artinya sejak saat itu orang tersebut telah menjadi umat pilihan Allah. Katakan amin. Nah hari ini sebagaimana apa yang dikatakan oleh Alkitab kepada kita dalam Yohanes pasal 15 ayat 16a mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Perhatikan saudara, kita menjadi umat pilihan Allah bukan karena kita yang menentukan, bukan karena kemauan kita, bukan karena kebolehan kita, tetapi ini adalah oleh karena Allah yang membuka diri untuk memilih kita menjadi umat. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita menjadi umat pilihan Allah ini tidak berdasar atau beralasan oleh karena kita yang menentukan atau kita sendiri yang memilih atau kita yang memenuhi syarat, tidak saudara. Tetapi kita menjadi umat pilihan karena Allah yang membuka diri. Dia yang bersedia untuk memilih kita, memilih umatnya untuk menjadi umat pilihannya. Ini betapa luar biasanya saudara. Secara dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menjadi orang yang terpilih, wah itu kan enak saudara. Bayangkanlah kalau saudara mungkin menjadi orang yang ada kan kalau zaman-zaman anak-anak muda ada orang berebut untuk mendapatkan cewek gitu ya. Wah, karena cewek ini cantik di kampung atau di tempat kerja atau di lingkungannya, wah banyak laki yang suka sama dia. Tapi tahukah saudara dari sekian banyak laki-laki, nah saudara yang dipilih, wah itu senangnya luar biasa saudara. Senangnya luar biasa. Padahal kan bisa jadi sebulan kemudian udah putus gitu ya. Tapi ketika saudara
dari antara sekian banyak laki-laki, Anda yang dipilih, wah itu senang. Senang, saudara. Atau mungkin saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada mungkin di tempat pekerjaan saudara, lalu dari sekian karyawan, dari sekian pekerja, Anda dipilih menjadi orang khusus. Nah itu kan ada semacam kebanggaan atau ada semacam rasa bahagia, begitulah kira-kira, saudara. Nah, inilah yang seharusnya kita alami. Allah yang adalah penguasa langit dan bumi, yang sungguh luar biasa kehebatan dan kedahsyatannya dan pencipta kita, dialah yang membuka diri untuk memilih kita. Maka jika Allah tidak membuka diri untuk menerima dan memilih manusia menjadi umatnya, sudah pasti saudara, manusia sama sekali tidak akan memiliki harapan akan kehidupan yang kekal, melainkan secara mutlak manusia akan meluncur kepada kematian kekal atau kepada kebinasaan. Jadi maksudnya begini, kalau seandainya saudara Allah tidak membuka dirinya untuk menjadikan kita menjadi umat pilihannya melalui penebusannya, maka sudah pasti cuma satu nasib kita. Nasib kita akan terbuang dari hadapan Tuhan. Dalam kata lain, kita akan binasa dalam kebinasaan neraka yang kekal, saudara. Tetapi dalam keadaan kita yang seharusnya kita tidak punya harapan akan kerajaan Tuhan, tidak punya harapan akan hidup kekal bersama Tuhan, maka disitulah Tuhan membuka dirinya. Pada saat tidak ada harapan itu, tidak ada kemungkinan itu, atau tidak mungkin kita upayakan, saudara, disitulah Allah membuka dirinya, mempersilahkan dirinya, atau mempersilahkan kita lebih tepatnya, dengan membuka dirinya untuk menjadi umat pilihan. Makanya dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 21 mengatakan begini, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru, perhatikan. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Nah artinya apa, saudara? Seperti apa yang sebelumnya pernah saya sampaikan, bahwa pada perjanjian lama orang Israel memiliki namanya imam, dan imam inilah yang berhak melayani Allah ada di bait Allah. Hanya dialah yang punya wewenang, otoritas, yang dikhususkan punya hak istimewa untuk melayani Allah. Orang Israel tidak bisa langsung berdoa kepada Allah atau menyampaikan korban kepada Allah secara langsung, tapi harus melalui imam. Nah, tetapi seperti apa yang dikatakan kitab Ibrani, dulu betapa rumitnya untuk menyampaikan doa kepada Allah. Dulu betapa susahnya untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Mesti melalui proses yang namanya imam. Itu pun imamnya mesti kudus. Kalau tidak kudus, imamnya mati pula lagi di dalam. Doa kita nggak sampai. Tapi sekarang Allah membuka jalan baru melalui Yesus Kristus. Maka dikatakan tabir bait Allah itu dibuka. Ada tirai yang membatasi antara ruang suci, ruang maha kudus, dan ruang maha kudus dan ruangan yang lain, saudara. Tetapi sekarang Tuhan melalui Yesus Kristus telah membuka jalan baru, tidak perlu itu lagi. Tidak harus melalui imam lagi. Tapi kita langsung kepada Allah. Tetapi seperti yang saya katakan, ini adalah inisiatif Allah. Allah yang membuka dirinya, Allah yang bersedia memilih kita dalam ketidaklayakan, dalam ketidakpantasan, dalam tidak ada sebuah ketentuan atau syarat yang pantas kita menjadi umat pilihan. Di situ Allah memilih kita. Maka itu sebabnya saudara, Anda dan saya harus menghargai kesempatan ini, menghargai
pilihan Allah kepada kita. Bayangkanlah Tuhan memilih saudara, tapi saudara tidak mau, saudara menolak. Itu sebuah kejahatan yang luar biasa, saudara. Kan sama seperti tadi contohnya. Wah, ketika kita dipilih oleh wanita yang kita kejar dari sekian laki-laki yang ada, lalu tiba-tiba kita menolak. Atau lebih tepatnya begini. Sama seperti ketika kita ingin memilih seorang wanita untuk menjadi pacar, nanti kelak menjadi pasangan kita. Dan dia menolak kita, itu artinya kan dia tidak bersedia. Dia tidak mau hidup dengan kita, atau dia menolak kita, atau dia menolak hidup bersama dengan kita, atau menolak menjalin hubungan bersama kita. Nah, sama seperti kita dengan Tuhan. Ketika Tuhan memilih kita ingin menjadi umatnya, menjadi orang yang istimewa di hadapannya, untuk berkenan kepadanya, tapi kita menolak, maka ini adalah sesuatu yang angkuh, atau sebuah pemberontakan, atau sebuah ketidaksadaran diri atau tidak tahu diri. Tapi harusnya ketika Allah memilih kita, kita bersyukur, kita bangga, dan kita meresponnya dengan baik. Nah, saudara, Wahyu pasal 3 ayat 7 mengatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi maksudnya, saudara, tidak ada orang yang bisa membuka hati Tuhan selain Tuhan itu sendiri yang membuka hatinya. Kalau Tuhan menutup, tidak ada orang yang bisa membuka. Dan kalau Tuhan membuka, tidak ada yang bisa menutup. Nah, sekarang kan Tuhan membuka hatinya kepada kita. Sekalipun kita jahat, sekalipun manusia berdosa, tapi ketika dia membuka hatinya untuk mengasihi kita, enggak ada orang yang bisa menutup hatinya itu. Anggap sampai sini, amin. Kejahatan kita pun gak bisa menutup hati Tuhan untuk tidak mengasihi kita. Tapi karena dia membuka hatinya walau manusia jahat, maka tidak ada orang bisa menutupnya. Karena dia yang membuka. Tapi kalau dia menutup hati, tidak ada yang bisa membuka. Itu sebabnya ketika Tuhan masih membuka kesempatan kepada kita, dan kelak akan tertutup pintu kemurahan, tertutup pintu kasih karunia kelak, saudara. Dan ketika saudara mati dan saya mati, pintu kasih karunia tertutup. Maka selama kita hidup, kita punya pintu yang terbuka, atau Tuhan membuka pintu kepada kita untuk menjadi umat pilihannya. Mestinya kesempatan ini kita gunakan, kita responi, kita tangkap dan kita terima. Dan kita harusnya penuh semangat untuk boleh menerima dan menghargai apa yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk menjadi umat pilihan baginya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Yang mengerti katakan amin. Yang mengantuk katakan amin. Coba lihat kiri kanan, saudara. Masih bangun enggak? Mungkin karena semalam malam minggu kan dia mungkin kebanyakan begadang. Wah, lama-lama bisa jadi ngantuk di gereja. Nah, itu bukan saudara yang saya maksud, tapi yang di samping saudara itu yang saya maksud. Jadi itu penting, saudara. Anda adalah umat pilihan Allah karena Allah yang membuka hatinya untuk memilih kita. Maka ketika Allah membuka hatinya memilih kita, sebabnya jangan saudara berkata, aku kan gak pantas, aku kan gak layak, aku kan berdosa, aku kan bandal. Justru saudara, keadaan itulah yang Allah terima. Maksudnya Tuhan menerima keadaanmu apapun hari ini. Tapi ketika Tuhan menerima engkau menjadi umat pilihan, kau dikhususkan untuk dibentuk, untuk diubah, untuk diproses menjadi pribadi yang berkenan kepada Dia. Jadi jangan alasan saudara, tunggulah aku baik-baik dulu, tunggulah aku jadi orang yang benar maka aku datang ke gereja atau ikut pelayanan. Tidak, saudara. Justru ketika saudara merasa sudah baik dan pantas, lalu saudara layak untuk menjadi umat pilihan, nah ini justru bahaya. Ketidaklayakan dan tidak kepantasan kita, disitulah Allah membuka diri untuk menerima kita.
Tetapi ketika Tuhan menerima kita menjadi orang istimewa di hadapannya, maka pada saat itulah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengerti bahwa itu adalah sebuah pengkhususan, pengistimewaan untuk kita menjadi orang atau pribadi yang dibentuk, diubah dari kelemahan kita, dari kejahatan kita, dari yang tadinya hidup dalam kegelapan, yang tadinya hidup dalam kejahatan menjadi hidup dalam terang dan hidup dalam kebenaran. Ini adalah hal yang penting. Yang kedua, saudara, Allah memiliki rencana atas umat pilihannya. Jadi ketika kita dipilih menjadi umat pilihan, bukan cuma sekedar dipilih begitu saja, lalu kamu dipilih jadi umat pilihan Allah. Nah, ada kan lagu pujian, kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Nah, di situ bagaimana kita dipilih? Nah, ketika Allah memilih kita, bukan cuma dipilih lalu kita sekedar happy-happy, cuma nyanyi-nyanyi, cuman kumpul-kumpul di gereja, cuman bangga aku anak Tuhan, aku dipilih. Tidak. Tapi Allah memilih kita sebab Dia punya rencana atas umat pilihannya. Makanya dikatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 16b, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Jadi seperti yang saya katakan, saudaraku, ada rencana Allah bagi kita sebagai umat pilihan Allah. Salah satunya rencana Allah bagi umat pilihan Allah menghasilkan buah. Katakan menghasilkan buah. Lebih keras lagi, saudara, menghasilkan buah. Ini adalah menjadi target kita, tugas kita, menjadi sesuatu bentuk keistimewaan yang ada pada kita. Apa itu buah, saudara? Buah adalah hasil dari proses pertumbuhan yang sudah mencapai kedewasaan. Jadi jangan pernah berharap buah dihasilkan dalam satu malam. Tidak ada, saudara, apalagi 1 jam, enggak mungkin. Buah tidak akan pernah dihasilkan juga, saudara, dalam 1 minggu. Sepertinya enggak ada lah. Buah apa paling cepat, saudara? Mungkin yang paling cepat berbuah adalah jagung, itu pun mesti beberapa bulan. Perlu beberapa bulan, mungkin lebih kurang 6 bulan, saudara. Atau lebih kurang, ya saya kurang tahu tepat. Tapi kan yang disebut buah itu adalah hasil dari proses pertumbuhan. Dalam arti kata, kalau tidak bertumbuh, nggak mungkin akan berbuah. Dan kalau bertumbuh tidak dewasa juga, maka tidak mungkin berbuah. Sama seperti orang Kristen. Nah, saudara, kalau tidak bertumbuh dalam Kristus, ngerti nggak, saudara, apa arti bertumbuh? Iman saudara makin berkembang, makin maju. Hidup saudara makin melihat bagaimana hidup saudara makin hidup dalam kemuliaan, hidup dalam kekudusan, makin mengasihi Tuhan, makin mencintai Tuhan, makin semangat mengikut Tuhan, makin berkobar-kobar melayani Tuhan, makin tidak hitung-hitungan untuk Tuhan, makin berbuat yang baik, makin berbuat yang benar. Anda mulai meninggalkan, mulai tidak suka kepada apa yang disebut yang tidak berkenan kepada Allah. Anda mulai meninggalkan mulut serong, gosip. Anda mulai tidak lagi suka menghakimi orang. Anda mulai meninggalkan namanya kebohongan, penipuan, macam-macam yang lain. Kekasaran. Itu artinya Anda mengalami pertumbuhan. Kenapa Anda mengalami itu? Karena saudara mulai diterangi oleh firman. Tapi kalau saudara ibadah iya, pelayanan iya, tapi hidup terus begitu, yang dia banggakan, aku sekarang sudah jadi pendeta, aku sekarang sudah dipercaya jadi koordinator, aku sekarang sudah jadi pemimpin pujian, pendoa syafaat, jadi sintua, jadi perhangir. Nah, itu bukan menunjukkan buah.
Tapi buah itulah sesuatu yang orang lihat dan yang Anda alami sendiri. Anda mengalami sebuah perubahan. Kalau dulu tamaknya luar biasa, rakusnya minta ampun. Sekarang kita mulai berangsur-angsur, sudah tidak lagi hidup dalam ketamakan, nggak mau lagi rakus, merampas atau mengambil apa yang tidak bagian kita. Maka itu sebabnya saudara, buah yang harus kita hasilkan. Dan selanjutnya hanya orang yang setia dalam proses pertumbuhanlah yang akan menghasilkan buah. Sama seperti tanaman. Anda tanam hari ini, Anda cabut besok, tanam di sana lagi, terus tanam, cabut lagi, tanam tempat lain, terus menerus, minggu depan begitu. Itu pasti dipastikan tidak akan berbuah. Jangankan berbuah, tumbuh pun itu kecil kemungkinan. Tetapi sebuah tanaman atau tumbuhan harus tetap dalam tempat yang tepat. Dalam tempat yang tepat. Memang kalau tidak tepat, di tanah yang tandus, di tanah yang keras, itu perlu dipindahkan ke tempat yang subur. Tapi kalau sudah di tempat yang subur, dia mesti tetap di sana. Sama seperti saudara. Kalau gereja di mana tempat berada hari ini adalah tempat yang tepat bagimu mengalami pertumbuhan rohani, engkau harus setia di sana walaupun mungkin ada temanmu di sana yang tidak kau sukai atau mungkin saudara ada hal-hal yang tidak kau senangi. Waduh, gerejanya tidak besar atau ibadahnya cuma virtual dan mungkin waduh gerejanya tidak seperti gereja-gereja mentereng yang lain atau macam-macam yang lain. Tapi kalau Anda merasa bahwa itu tempat yang tepat bagi untuk bertumbuh, silakan di sana. Tapi memang Anda juga kalau merasa bukan itu tempat yang tepat bagi saudara, silakan cari saudara tempat yang subur, tempat yang tepat untuk membuat berubah. Ingat ya, tapi untuk pertumbuhan imanmu, bukan karena begini. Wah, aku di sini lihat dulu ada cewek enggak di sini ya. Akhirnya enggak ada cewek di sini. Cantik-cantik sih ya, tapi sombong-sombong, enggak mau jadi pacar gua. Gue pindah gereja lain. Nah ini bukan itu maksudnya saudara. Atau ada cewek nyari cowok gitu ya. Waduh di gereja ini gak ada cowok ya, semua cewek ya. Gak enak cari gereja deh yang ada cowoknya. Nah itu namanya bukan dalam proses bertumbuh, itu namanya lagi cari pacar. Atau saudara mungkin di gereja ini kayaknya aku gak dikasih kesempatan untuk melayani, aku pindah ke tempat lain. Nah kalau saudara merasa untuk pelayanan juga nggak masalah. Tetapi yang saya maksud saudara, hanya orang yang setia dalam proses pertumbuhanlah yang akan menghasilkan buah. Nah yang paling utama bukan soal bicara di gereja mana Anda beribadah, tapi saudara mesti tetap tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam firman-Nya. Hanya firman yang membuat saudara bisa bertumbuh dan berbuah. Maka dikatakan saudaraku, kalau kita tidak berbuah, maka kita akan dipotong dan dibersihkan. Yohanes pasal 15 ayat 2 mengatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Ada yang menarik di sini saudara. Yang pertama, kalau tidak berbuah dipotong, dibuang. Tapi kalau berbuah pun dia tetap juga tidak terhindar dari proses. Dikatakan kalau berbuah tetap juga dibersihkan. Supaya ia lebih banyak berbuah. Maka kadang kita kan begitu ya. Waduh aku kan sudah baik ya. Aduh aku sudah berubah, aku sudah bertobat. Tapi kenapa aku ya kok diproses melulu ya? Allah ingin membuat saudara lebih besar. Lebih banyak lagi dampak dari hidupmu, buah dari hidupmu, katakan amin. Anggap apa yang saya maksud, amin. Itu sebabnya jangan jadi orang yang memble, jangan orang yang langsung putus asa, saudara. Sedikit masalah langsung saudara tenggelam. Padahal Tuhan ingin membawa saudara kepada sebuah level yang lebih luar biasa. Maka di sini diperlukan bagaimana kesetiaan kita untuk tetap tekun kepada Tuhan. Sebabnya saat dengar firman Tuhan,
saudara tidak boleh menutup telinga atau mengabaikan firman. Kan banyak orang gitu pas pujian penyembahan, loncat sana, loncat sini. Waduh, ekspresinya, nangisnya, air matanya keluar dari, bukan cuma dari air mata, dari telinga juga keluar, saudara. Waduh, tapi giliran firman ngantuk, ngoceh, jenuh, bosan. Bukan soal siapa pengkhotbahnya, saudara. Tapi ketertarikan saudara kepada firman, kalau mungkin saudara berkata, ya sebenarnya saya sangat cinta firman, tapi kalau Bapak yang khotbah saya ngantuk. Buktikan waktu saudara di rumah baca Alkitab enggak? Kalau saudara di rumah baca Alkitab enggak? Baca renungan enggak? Dengar khotbah yang lain enggak? Enggak juga sih Pak. Makanya bukan saya yang jadi masalah, Anda jadi yang bermasalah. Tapi kalau saudara, oke lah mungkin saudara berkata, saya kurang menarik untuk menyampaikan khotbah pada saudara. Oke, saya terima. Tapi di luar saya, Anda dengar khotbah enggak? Anda nyaring enggak? Anda baca firman enggak? Anda haus enggak untuk mengetahui firman lebih dalam lagi? Enggak juga Pak, berarti bukan saya masalahnya. Masalahnya ada pada saudara. Maka sehebat apapun pengkhotbah, itu tidak akan mengubah apa yang kau rasakan, tapi dirimulah yang harus mencintai firman. Maka saudara jangan lihat pengkhotbahnya, mentang-mentang pengkhotbahnya tulangmu contohnya. Maka kamu merasa tulang punya itu. Udah ngerti aku apa yang dibilangnya. Yang harus kamu dengar adalah apa yang Tuhan pesankan melalui dari hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Mungkin tidak secara keseluruhan, ada beberapa bagian yang saudara, yang Tuhan khususkan untuk saudara. Maka saudara melakukan segala sesuatu karena didasari cinta kepada Allah. Karena cinta kepada Yesus, itulah buah kebenaran, saudara. Kebaikan dan pengorbanan apapun yang kita lakukan, jika tidak didasari karena cinta kepada Yesus, itu bukan buah kebenaran, melainkan perbuatan daging semata yang bersifat humanis atau bersifat berpusat pada diri sendiri. Jadi maksudnya begini, saya tanya saudara, apakah cuman orang Kristen yang berbuat baik? Jawabannya sudah pasti tidak. Lalu saya perluas lagi, apakah hanya orang yang beragama yang berbuat baik? Jawabannya lagi-lagi tidak. Sebab orang yang tidak beragama, ateis sekalipun tak berbuat baik. Lalu sekarang masalahnya gini, kalau semua sama-sama berbuat baik, lalu apa yang membedakan orang yang di luar Tuhan dengan yang di dalam Tuhan? Nah makanya yang membedakan itu adalah apa yang mendasari, apa yang memotivasi. Saudara mengerti apa yang saya maksud ini, amin? Kan hampir semua orang kan berbuat baik, saudara. Bahkan kadang-kadang di luar Kristen bisa lebih baik, lebih banyak berkorban lagi. Lebih banyak memberi lagi, saudara. Kalau saya lihat, kadang-kadang saya lihat saudaraku ada, contohnya pergi tempat-tempat umum itu, ada kotak-kotak amal yang sudah dibuat di situ untuk agama tetangga kita contohnya. Saya lihat ada yang kasih 100.000, ada kasih 50.000 gitu. Coba bandingkan di gereja saudara, yang datang pakai lipstik, pakai sepatu tinggi 15 cm. Angkin tingginya itu sepatu tinggi, betisnya pun kelihatan seperti betis Ronaldo, saudara. Waduh, pakai tas mewah lagi. Gayanya seperti artis, saudara. Tapi periksa bagaimana dia menghargai Tuhan melalui persembahannya. Bukan karena saya mengharapkan persembahan saudara hari ini. Tidak, saudara. Tapi yang saya maksudkan, bagaimana kadang-kadang orang di luar Tuhan bisa lebih dermawan, lebih suka memberi. Tapi sekarang apakah hanya karena itu lalu kita melihat mereka yang lebih benar? Tidak. Maka yang membuat benar atau buah kita itu menjadi buah kebenaran, kalau kita melakukannya karena Kristus, karena mencintai Yesus. Nah sekarang jadi introspeksi bagi kita termasuk saya.
Apa kita sudah melakukan semuanya karena kita mencintai Yesus? Sebagai bentuk pengabdian kita kepada Yesus? Saya pastikan jawabannya belum. Maka itu sebabnya ini jadi pertaruhan iman kita, saudara. Ini ada di dalam diri kita. Yang gak perlu dibicarakan ke orang, tapi dibicarakan pada Tuhan, dibicarakan pada diri. Mesti kita berkata, Tuhan, aku masih melakukan segala sesuatu atas diriku, atas kemauanku, kesukaanku, keinginanku. Belum karena kemauan Tuhan, belum karena keinginan Tuhan. Maka disitulah yang menjadi buah kebenaran itu. Saudara beribadah hari ini, apa karena saudara mencintai Tuhan? Atau karena saudara hanya terbiasa atau enggak enak, enggak ibadah? Memang saudara sudah lebih baik Anda di gereja hari ini. Sudah lebih baik Anda saudara mendengar khotbah. Tapi Anda tidak boleh berhenti sampai di sana. Anda mesti terus berselancar. Anda terus menggali lebih lagi motivasi-motivasi kita. Supaya kita ada dan melakukan segala hal yang baik sebagai buah kebenaran. Karena kita melakukannya mencintai Tuhan. Salah satu contoh, saudara harus mengampuni orang. Tapi apakah mengampuni orang itu, orang yang mengampuni, memaafkan orang lain, itu sudah buah kebenaran? Belum tentu. Ada orang mengampuni karena jaga image. Ada orang mengampuni karena nggak mau dibilang pendendam. Tapi kalau kita mengampuni karena kita tahu kita diampuni Tuhan dan karena bentuk cinta kita kepada Tuhan, maka itu yang disebut buah kebenaran. Yang terakhir, saudara, kita menjadi umat pilihan Allah, itu artinya bahwa Allah bertanggung jawab atas hidup umat pilihannya. Allah bertanggung jawab atas hidup umat pilihannya. Maka dikatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 16c, lanjutan dari apa yang kita baca tadi, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi saudara, Allah bertanggung jawab atas hidup umatnya untuk memenuhi dan mencukupi semua keperluan kita. Memenuhi dan mencukupi keperluan, bukan keinginan, bukan kemewahan. Tapi keperluan. Keperluan untuk bisa hidup dan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Allah bertanggung jawab atas hidup kita untuk melindungi, memproteksi umatnya dari mara bahaya. Jadi ada malaikat Tuhan yang menjaga kita sebenarnya. Tapi Pak, kenapa ada orang yang benar, orang percaya mati? Kalaupun dia mati dan meninggal, malaikat Tuhan akan membawa dia, rohnya kepada Tuhan. Tapi kalau orang yang di luar Tuhan tidak dijagai malaikat, dia akan dibawa rohnya akan dibawa kepada kebinasaan, saudara. Yang selanjutnya Allah bertanggung jawab atas hidup umatnya, artinya bahwa Allah memelihara dan menyertai kita. Jadi saudara, sebagai istimewanya kita sebagai umat pilihan, Allah memelihara menyertai kita. Nah, memelihara menyertai kita lagi-lagi untuk kita berjalan seiringan dengan Dia dan kita memahami, mengerti kehendaknya. Lalu kita dilatih setiap hari bagaimana sebenarnya menjadi hidup, menjadi anak-anak Allah dan menjadi umat pilihan Allah. Nah, itu sebabnya saudara, hal itu adalah pekerjaan kita. Kita sedang berjalan dalam rencananya untuk menghasilkan buah. Jika tidak, Allah tidak berkewajiban melakukannya kepada kita. Artinya Allah bertanggung jawab atas hidup kita karena kita tadi adalah umat pilihan di mana kita mengemban rencana Allah. Nah, rencana Allah bagi kita itu tadi apa? Untuk menghasilkan buah. Nah, untuk kita mendapatkan dan menghasilkan buah, disinilah Allah mencukupi, melindungi, memelihara, dan menyertai kita demi misi itu. Demi bagaimana kita melaksanakan rencana itu. Tapi kalau untuk hidup sesuka hati, kita tidak berada dalam penyertaan Tuhan. Tapi kita berada dalam penyertaan ilah-ilah zaman atau di luar penyertaan Tuhan. Maka saudara, Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 mengatakan, karena itu pergilah jadikan semua bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu
yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi saudara, 3 hal ini yang perlu saya sampaikan pada kita. Kita adalah umat pilihan Allah. Bukan karena kita yang memilih Allah, tapi Allah lah yang membuka dirinya untuk memilih kita. Kita adalah umat pilihan Allah. Karena Allah memiliki rencana atas umat pilihannya, itu untuk mengasihi Allah. Dan selanjutnya kita adalah umat pilihan Allah. Sebab Allah bertanggung jawab atas hidup umat pilihannya. Karena kita mengemban tugas, mengemban rencananya. Bagaimana kita saudara melakukan, memberitakan kebenaran dan firman kepada semua orang. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita pada saat hari ini. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudaraku. Kita akan masuk dalam doa kita kepada Tuhan. Untuk kita menyerahkan hidup kita kepada Dia. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Hidup kita adalah penyembahan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu, haleluya, hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Mari katakan dari awal pujian ini. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Hari ini mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Hidup kita adalah persembahan sebagai umat Tuhan. Mari kita meresponi setiap kebaikan Tuhan. Kita menghargai apa yang Tuhan kerjakan atas hidup kita. Haleluya. Mari katakan bersama-sama, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Angkat suaramu, angkat hatimu, berdoa kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu. Hidup kami adalah penyembahan bagi-Mu. Haleluya. Kamilah umat pilihan-Mu Tuhan. Engkau yang memilih kami. Terima kasih. Mari sembah Tuhan. Angkat hatimu, berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Roh. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami padamu. Terima kasih Roh Kudus. Jamalah seluruh umat-Mu. Perlengkapi seluruh hati kami ya Tuhan. Perlengkapi seluruh hidup kami ya Roh Kudus. Sehingga kami sungguh-sungguh mengerti dan memahami kebaikan-Mu yang begitu luar biasa, menerima keberadaan untuk menjadi umat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Biarlah firman ini memperbaharui kami. Firman ini memperlengkapi kami. Firman ini ya Tuhan terus membawa hati kami untuk makin mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau Tuhan kekal untuk selama-lamanya.
Saatnya bagi kami Tuhan untuk mengantarkan persembahan kami sebagai rasa tanda syukur kami kepadamu. Kami berdoa Tuhan, berkati seluruh umat-Mu, berkati seluruh persembahan kami. Kami akan memberi yang terbaik bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Ini doa kami Bapa. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Kuduskan setiap pemberian kami. Haleluya. Kita yang siap memberi persembahan bersama katakan amin. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sembari persembahan boleh diantarkan ke depan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah raya kita adakan setiap hari Minggu jam 10 pagi waktu Malaysia. Dan kami berharap bagi jemaat Tuhan dan pelayan untuk tetap mengingatkan dan juga menginformasikan kepada teman-teman kita yang lain untuk boleh datang beribadah supaya kita bisa bersama-sama merasakan hadirat Tuhan. Karena ibadah di ruangan secara bersama-sama jauh lebih khusyuk atau jauh lebih terasa secara emosional, bahkan juga bisa membuat kita saling membangun satu dengan yang lain. Nah, kalau di rumah kita mungkin bisa terganggu, bisa juga jadi terabaikan ibadahnya atau bisa jadi tertidur. Tapi kalau di gereja kita bisa lebih konsentrasi. Makanya saya berharap tidak ada kursi-kursi yang kosong, tapi semua terisi oleh karena semua pelayan dan jemaat kerjasama untuk boleh mengingatkan teman-teman kita yang lain. Walau secara virtual, tapi pasti hadirat Tuhan. Sama terjadi karena kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Selanjutnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan dan bahkan pelayan tetap setia beribadah di GBI Icon City, bahkan yang mendukung pelayan ini dalam doa, bahkan dalam dana. Kiranya setiap apa yang saudara lakukan lewat persembahan persepuluhan dan ucapan syukur, Tuhan berkati Anda berlimpah-limpah dan nama Tuhan ditinggikan. Dukung terus juga channel kita GBI Icon City Malaysia dengan like, subscribe, share, dan juga komen supaya lebih luas kita menjangkau orang-orang, khususnya jemaat kita yang mungkin belum mengetahui. Dan saya berharap tetap kita sehati bersama-sama untuk bekerja di ladang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikian pengumuman bagi kita hari ini, dan tetap ikuti SOP supaya kita tetap terjaga dan terhindar dari virus-virus yang masih merebak dan ada di antara kita. Bangkit berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita terima doa berkat. Mari tadahkan kedua tanganmu, pulanglah, terimalah berkat Tuhan dengan iman. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa yang besar di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan kuasa Roh Kudus, itulah yang menolong, melindungi, menyertai, dan memberkati kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita. Saya ucapkan selamat hari Minggu, happy Sunday, shalom, dan God bless you all. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.